Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pusat Tani, pusatnya para petani. Salam petani muda. Oke sahabat tani, kali ini saya akan berbagi atau sharing ya teman-teman, cara mengatasi atau mengobati padi yang terkena asem-aseman. Apabila penyakit padi asem-aseman tidak segera diatasi, petani akan mengalami kerugian besar ya teman-teman. Padi akan mati dan kita terpaksa akan melakukan tanam ulang ya teman-teman. Segera lakukan penindakan apabila padi terkena asem-aseman. Ikuti terus video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, check it out. Pusat Tani Jos. Pusat Tani Jos. Pusat Tani Jos. Akhir-akhir ini banyak keluhan dari petani bahwa tanaman padi yang mereka tanam, terutama pasca pindah tanam, banyak tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tanaman sulit tumbuh, bahkan tanaman perlahan-lahan layu menguning dan banyak yang mati. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas penyebab dari gangguan pada tanaman padi yang seperti ini ya teman-teman. Penyakit pada tanaman padi itu bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab, antara lain yaitu karena jamur, bakteri, virus, atau karena keadaan tanah itu sendiri. Salah satunya sering kita temui jika pada tanaman padi yang baru beberapa saat ditanam, tadinya dalam keadaan hijau dan baik, tapi tiba-tiba terlihat mulai menguning seperti terbakar. Padi pada pertumbuhannya ditemukan gejala kerdil atau tidak mau tumbuh. Akarnya tampak coklat kekuningan dan keseluruhan daun berwarna kecoklatan hingga akhirnya habis, yang berujung terjadinya kematian pada jaringan batang serta akarnya. Ini yang dinamakan padi yang terkena asem-aseman ya teman-teman. Sepintas asem-aseman ini mirip dengan gejala hawar daun pada tingkat serangan tertentu. Namun jika diamati terdapat perbedaan yang cukup jelas. Hawar daun yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Pada akar tidak ditemukan kerusakan, sedangkan asem-aseman diawali dengan klorosis pada helai daun dan pada akar menampakkan kerusakan. Oke, ini penyebab munculnya gejala asem-aseman ya teman. Penyebabnya yang pertama terjadi pada tanaman padi MT2 ya teman. Dampak kerusakan lebih besar pada sawah-sawah yang cara panennya dengan potong malai atau tidak dibabat dan jerami tidak dibawa keluar dari sawah. Terus yang kedua, gejala akan semakin parah setelah diberikan pupuk susulan, terutama dengan pupuk nitrogen, yaitu pupuk urea. Terus yang ketiga, terlalu banyak air yang dapat disebabkan karena masalah saluran drainase. Gejala asem-aseman sebenarnya sangat mungkin untuk dicegah. Yang pertama, cara mencegah asem-aseman yaitu mendekomposisi sisa-sisa jerami terlebih dahulu sebelum memasukkannya kembali ke dalam tanah. Bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi dekomposer dan memberikan waktu yang cukup bagi sisa-sisa jerami agar mengalami pembusukan sebelum olah tanah.
Terus yang kedua, pengapuran lahan dengan dolomit sebelum tanam untuk menetralisir pH tanah yang asam dan mengikat logam-logam terlarut. Terus yang ketiga, memilih varietas padi yang tahan terhadap tanah asam-asaman ya teman-teman. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya asam-asaman padi. Yang pertama, perbaiki drainase lahan agar air bisa segera dibuang, tidak terus menggenang. Bisa dibuatkan parit di sekeliling petakan lahan untuk memudahkan air terkumpul di pinggir. Terus kedua, melakukan penundaan waktu tanam sampai proses pelapukan sisa bahan organik selesai dengan sempurna. Terus yang ketiga, diimbangi dengan pengolahan lahan yang baik. Terus yang keempat, tambahkan ZnSO4. Oke sahabat tani, itulah cara untuk mengatasi atau mengobati atau mencegah penyakit padi yang asem-aseman ya teman. Apabila menemui gejala tersebut, segera lakukan penindakan agar tanaman padi bisa tumbuh dengan subur dan dengan baik. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.